Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang mesin ATM yang beranggotakan pertama saya Rolandi, yang kedua Muhammad Alwi Ilhamsyah, yang ketiga Rani Deliana. Dan ini deskripsi programnya akan dijelaskan oleh Rani Deliana. Oke, saya Rani. Kali ini aku akan ngejelasin tentang deskripsi dari program kami yang berjudul mesin ATM. Jadi pada program kali ini tugas besarnya itu membuat simulasi mesin ATM tentang apa aja yang terdapat di dalam ATM tersebut. Terus apa aja perintah-perintah yang ada di dalam mesin tersebut. Simulasi ini berguna untuk melihat salah satunya adalah berapa banyak saldo yang dapat kita tabung, berapa banyak saldo yang ada di tabungan kita, dan bagaimana cara mengambil uang. Nah, berikut adalah fitur-fitur yang ada di dalam ATM yang ada di dalam program yang kami buat. Yang pertama, menampilkan menu. Yang kedua ada store tunai, penarikan tunai sama cek saldo. Yang ketiga, menampilkan informasi yang telah dipilih. Dan yang keempat, melihat menu keluar, maka program akan memulai semua program itu dari awal. Itu. Yang kedua, fungsionalitas. Fungsionalitasnya ada dua, yang pertama input, yang kedua output. Dan komponen program atau aplikasinya itu berupa 4, yaitu tipe data, function atau prosedur, sequential steps atau header. Di sini ada library-nya. Ini inputannya juga. Nah, di sini tuh ini fungsinya buat menunjukkan saldo ya. Jadi kalau kita pencet atau masukkan pengecekan saldo, maka akan muncul saldo kita. Saldo Anda saat ini adalah bla, nanti muncul saldo yang telah kita store. Nah, di sini ada fungsi penarikan. Penarikan ini kita bisa narik saldo yang telah kita setor ke dalam ATM. Jadi di sini kita disuruh masukkan nominal yang Anda tarik. Misalkan kita ingin menarik duit 50.000. Nah, di ATM kita saldonya ada 100.000. Maka tersisa 50.000. Nah, kalau misal di sini jika nilai yang kita tarik lebih besar daripada saldo yang telah kita setor, maka kita tidak bisa mengambil uang. Di sini juga, nah terus di fungsi ini, setelah kita tarik uang, maka akan keluar output sisa saldo Anda saat ini adalah berapa rupiah. Nah, yang tadi maksud saya yang sisa 50.000, nah ini keluar outputnya dari situ. Nah, di sini ada fungsi setoran. Fungsi setoran ini kita bisa menyetor uang. Misalkan kita ingin menyetor 100.000. Nah, kita menyetor 100.000, maka akan masuk di rekening kita 100.000. Di sini ada fungsi juga untuk mengisi pulsa. Jadi, pertama yang kita lakukan, masukkan nomor, masukkan nominal pulsa, lalu otomatis saldo kita yang di ATM akan berkurang. Di sini transaksi pulsa sukses. Setelah transaksi berhasil, maka akan keluar output sisa saldo. Nah, selanjutnya itu fungsi transfer. Fungsi transfer ini kita bisa masukkan nomor rekening tujuan. Lalu selanjutnya masukkan nominal transfer. Nah, nanti akan muncul jika nilai transfer lebih besar atau di sini lebih kecil dari atau sama dengan 1.000, maaf, Anda tidak bisa transfer, maka kita tidak bisa transfer. Ataupun jika nilai yang lebih besar, nilai transfer lebih besar dibandingkan uang yang telah kita setor, maka akan muncul output saldo Anda tidak mencukupi. Lalu selanjutnya itu
di sini kalau transfer berhasil, maka akan keluar output transfer sukses. Lalu selanjutnya maka akan muncul sisa saldo Anda saat ini adalah bla 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 bla. Dah. Selanjutnya itu di sini void cari. Di sini itu fungsi searching. Nah, di ini tuh kita bisa mencari jika kita telah transfer minimal 3 kali lah. Kita transfer 3 kali, maka di tiap 3 transfer 3 itu rekeningnya kan berbeda-beda. Nah, kita bisa mencari salah satu rekening itu. Jika kita mencari misalkan ingin mencari rekening 1 2 3 4. Kita cari, ketik, masukkan nomor rekening yang Anda cari. Misalnya 1 2 3 4, maka akan muncul riwayat transfer kita yang ingin kita cari. Nah, jika tidak ditemukan, maka akan muncul output data tidak ada. Selanjutnya void keluar. Nah, di sini jika ingin kita keluar dari ATM, maka akan muncul sisa saldo Anda saat ini adalah bla bla bla. Nah, selanjutnya itu di sini masuk ke PIN ya. Jadi sebelum memulai program kita disuruh memasukkan PIN. Di sini PIN yang saya set adalah 1 2 3 4. Jadi kita harus masukkan PIN 1 2 3 4 untuk masuk ke program ini. Selanjutnya ini adalah min-main. Di sini tuh sama seperti yang tadi, yang silakan masukkan PIN Anda. Jika PIN-nya sama yang seperti yang kita inputkan di sini, maka akan muncul tulisan selamat datang. Di sini ada menu transaksi. Yang pertama cek saldo, kedua tarik tunai, ketiga setor tunai, keempat isi pulsa, kelima transfer, yang keenam keluar dari ATM. Di sini fungsi ini kita masuk untuk memasukkan pilihan. Yang pertama itu cek saldo, yang kedua tarik tunai, yang ketiga setor, yang keempat isi pulsa, yang kelima transfer, yang keenam cari data transfer, yang ketujuh keluar. Selanjutnya di sini ini switch case ya. Di sini buat untuk memanggil. Jadi kita jika pilih pertama go to saldo, cek saldo. Yang kedua penarikan, jika kita pilih kedua tarik tunai, maka kita akan masuk ke fungsi penarikan. Yang ketiga itu setoran, maka kita akan masuk ke menu setor tunai. Lalu yang keempat itu transfer pulsa, maka kita akan masuk ke program transfer pulsa. Yang kelima transfer, yang keenam cari, yang seperti fungsi searching tadi. Yang ketujuh itu keluar dari ATM. Di sini ada if else-nya itu jika PIN yang kita masukkan salah. Setelah itu sudah selesai. Nah, jadi di sini itu ada komponen program atau aplikasi. Jadi komponen itu yang pertama tipe data. Tipe data yang kami gunakan itu adalah integer, array, modular. Ini itu singkatan dari integer, yaitu tipe data untuk mengelompokkan bilangan bulat. Lanjut. Nah, yang kedua adalah array. Array adalah sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama dan dinyatakan dengan nama yang sama. Lanjut. Di bawah ini adalah contoh-contoh screenshot-annya ya. Terus yang ketiga itu pemrograman modular. Jadi pemrograman modular itu merupakan metode pemakaian yang sangat mudah digunakan untuk bahasa C atau C++. Pemrograman modular maksudnya adalah membagi program ke dalam modul-modul yang lebih kecil lagi dan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Lanjut. Nah, ini tipe data char. Char adalah tipe data untuk mengelompokkan variabel yang bernilai satu karakter atau huruf. Pada program, penggunaan tipe data char menggunakan array pada variabel nama. Sehingga pada penggunaan char pada array, user bisa memasukkan lebih dari satu karakter. Lalu yang kedua itu function
atau prosedur. Prosedur atau fungsi adalah suatu program terpisah dalam blok sendiri. Blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram atau program bagian. Tujuan pembuatan fungsi atau prosedur adalah program menjadi terstruktur, dapat mengurangi duplikasi kode, fungsi atau prosedur dapat dipanggil berulang kali sesuai dengan kebutuhan. Lanjut dibaca oleh Rani. 3 menit lagi nih guys. Guys, semangat. Oke. Yang ketiga adalah sequential share. Apa itu sequential share? Jadi ini itu adalah program sequential share C++ yang bertugas mencari data-data yang dibutuhkan. Dalam bahasa pemrograman sequential search C++ bisa dilakukan untuk mencari data yang ada dalam memori komputer. Seperti contoh di bawah ini. Jadi ini itu ada inputannya, ini inputannya. Nah, dia tuh kalau kita input, dia tuh bakal muncul kayak gini. Terus kalau kita klik 1, maka dia akan muncul perintah yang ada di inputan itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arolandi. Yang keempat yaitu header. Header file merupakan sebuah file yang digunakan untuk mendefinisikan berbagai file makro, fungsi, variabel, dan konstanta dari pustaka Librarian. Bentuknya itu dengan hashtag include file header, kemudian tanda kurang lebih. Dapat ditemukan di directory dokumen C _BC5 _ Next. Udah, ini contohnya. Ini contohnya scriptnya, contoh screenshotannya. Yang pertama ada include Ustream, kedua Vanio.h, ketiga Windows, yang keempat CSTD Librarian, yang kelima string, yang keenam itu apa? Open stdio.h, yang ketujuh stdlib, dan itu yang ke-8 using namespace. Udah guys, 1 menit lagi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.